Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari novena yang ke-8 ini, pas kita juga memperingati Santo Carolus Luanga, seorang yang sangat tulus, seorang Afrika yang sungguh setia serta berani dan juga mempertahankan imannya. Ia melakukan itu karena ia menyadari dan peka terhadap kasih Tuhan di dalam hatinya, ke dalam dirinya, yang membuat ia akhirnya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ia pun berani untuk membela imannya, bahkan menggembalakan domba-domba, yaitu para pelayan-pelayan yang kafir tadinya dan ingin masuk menjadi Katolik. Hingga wafatnya pun, di dalam penderitaannya, ia tetap menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah sungguh mengasihi kita. Ia akan memberikan kasih-Nya dalam keadaan apapun. Maksudnya dalam keadaan yang kita terima apapun itu, entah baik, entah buruk. Bahkan kalau kita melihat para martir, mereka menderita, mereka sengsara, karena mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tetapi di dalam penderitaannya itu bukan menjadi hal yang dikutuki oleh para martir ini. Kenapa saya sudah berdoa, sudah mencintai Tuhan, tetap mendapat penderitaan, disiksa, bahkan dibakar seperti Santo Carolus Luanga ini. Tetapi mereka menyadari bahwa memang sifat dasar manusia itu, hal yang tidak bisa dipungkiri adalah penderitaan yang selalu akan ada dirasakan manusia. Namun penderitaan itu mereka refleksikan, mereka terima sebagaimana cara Tuhan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam penderitaan justru disitulah kita bisa menemukan Tuhan. Pertanyaan Yesus pada Petrus juga ingin membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang kerap kali sebenarnya itu pengalaman di mana Tuhan bertanya kepada kita. Mungkin di pengalaman yang sangat bahagia, di situ Tuhan bertanya kepada kita apakah kita mencintai Ia. Di pengalaman yang tidak begitu kita sadari ya, seperti kita bernapas, hidup, duduk di sini gitu. Itu sangat biasa. Dan di situ juga bertanya Tuhan, apakah kita mengasihi Dia? Padahal Ia sungguh mengasihi kita dengan diberikan kehidupan. Dan mungkin juga pada akhirnya kita mengalami penderitaan, cobaan gitu ya, ujian gitu, yang tidak tahu kapan selesainya. Di situ juga Tuhan ternyata bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Dia? Pertanyaan pertama Yesus kepada Petrus bisa dikatakan ya biasa ditanggapi gitu. Ibaratnya kalau seperti saya Petrusnya gitu ya, terus ada Tuhan Yesus bertanya, Aris, apa kamu mengasihi aku? Ya saya jawab, kayak pengenalan biasa kan? Ya saya mengasihi Tuhan gitu. Lalu pertanyaan kedua gitu, rada aneh. Kok nanya lagi? Udah ditanya tadi kan? Bingung kan pertanyaan kedua ini? Aris, kenapa kau mengasihi? Apakah kamu mengasihi aku gitu? Jelas Tuhan, saya mengasihi engkau gitu kan. Lalu yang ketiga terakhir, kok nanya lagi nih? Petrus juga seperti itu. Ya ungkapannya sedih ya. Kalau kita mungkin kesel gitu kan. Oh udah dikasih tahu gitu kan. Masa nanya lagi. Makanya jawabannya adalah engkau tahu Tuhan segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu tadi aku udah ngomong bahwa aku mengasihi engkau Tuhan gitu. Lalu di dalam artian ini, pertanyaan pertama pertanyaan yang biasa atau pengalaman-pengalaman
biasa yang kita alami sehari-hari yang mungkin nyatanya tidak kita sadari, kita hanya menjawab dengan ya biasa saja gitu, tidak ada keterikatan apapun gitu atau tekanan apapun gitu. Kita bertanya dengan biasa gitu. Atau lalu pertanyaan kedua, seperti pengalaman-pengalaman yang kita tiba-tiba merasa kok aneh pengalaman ini gitu, sampai berpikir-pikir gitu kan. Ini maksud Tuhan apa kepada kita? Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kita tidak bisa tahu jawabannya gitu, tapi muncul di dalam hidup kita itu. Mungkin pengalaman di mana kita melihat orang yang begitu menderitanya di jalan itu dan kita masih hidup dalam keadaan yang enak gitu. Dan Tuhan bertanya di situ, apakah kamu mengasihi aku? Lalu yang ketiga, mungkin kita justru mendapatkan pertanyaan yang buat kita sedih, kesal gitu ya. Penderitaan, pengalaman penderitaan, kesengsaraan. Udah berapa kali saya tes ini tapi tetap nggak lulus gitu kan. Atau sudah berapa kali saya ke dokter tetapi saya masih dalam kesakitan. Sudah berapa kali saya menangani orang ini, memberikan kesabaran tapi tetap dibuat emosi itu. Di situ justru Tuhan semakin mempertanyakan kita, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Oleh sebab itu kita harus bisa merefleksikan secara peka terhadap segala pengalaman yang kita alami. Pertama, kita harus menyadari bahwa Anda, saya, kita semua, orang-orang Katolik yang sudah dibaptis adalah orang-orang yang sungguh dikasih Tuhan. Dan kita semua kerap kali akan dipertanyakan, apakah kita yang sudah dibaptis secara Katolik ini, bahkan yang sudah menerima krisma mungkin, sungguh mengasihi Tuhan. Dan setelah itu, bagi kita yang sungguh sudah mengasihi Tuhan, marilah kita bersaksi dalam kehidupan, tindakan kita. Dan memohon karunia Roh Kudus untuk selalu membimbing kita, menemani kita agar peka dengan apa yang Tuhan tanyakan kepada kita. Dan kita pun digerakkan untuk berubah dan juga pada akhirnya bersaksi dalam kata-kata dan tindakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Domba-dombanya bisa siapa saja, bisa keluarga kita, bisa teman lingkungan kita, bisa orang-orang kantor kita yang mungkin mereka butuh hal yang disebut penghiburan, yang butuh hal yang disebut dengan kehadiran kita. Marilah kita menyadari akan kasih Tuhan dan kita mencintainya. Setelah kita mencintainya, marilah kita melakukan tindakan kesaksian akan kasih Tuhan dalam tindakan dan kata-kata kita. Tuhan memberkati.